Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan saya mau nunjukin sebuah pernyataan ini. Lama sekali SK keluar. Jangan-jangan ini upaya agar nggak bayar THR. Waduh, ini pemikirannya sangat apa ya? Jadi gini ya, saya sangat memahami beberapa teman-teman yang belum menerima SK. Mungkin mereka sudah mulai kesal, sudah mulai pikirannya berspekulatif. Ini ada apa kok belum dibagi, kok belum diserahkan gitu. Beberapa juga banyak yang mulai menyalahkan BKD, BKN dengan proses penetapan yang telah dilakukan, dan saya juga udah pernah membahas di video sebelumnya kalau teman-teman nonton ya. Di situ saya ngebahas tentang pernyataan dari salah satu pengikut saya yang dia berkomentar yang tidak layak untuk dibaca dan akhirnya sudah saya hapus. Dan akhirnya dari konten itu saya mendapatkan banyak respon, di mana beberapa teman-teman yang proaktif di situ dengan BKD atau BKN-nya, mereka akhirnya mendapatkan jawaban kenapa prosesnya lama gitu ya. Oke, sesuai dengan baju yang sedang saya pakai ini, sinergi kebaikan. Jadi saya di sini berusaha untuk ya setidaknya untuk mengajak ke arah pemikiran yang baik lah ya. Walaupun ada juga beberapa teman viewer yang komen saya ini katanya naif, terlalu membela pemerintah. Tidak objektif katanya gitu. Padahal sih itu sudah pemikiran objektif saya. Saya berusaha objektif di sini dan berdasarkan data. Kenapa? Karena buktinya banyak teman-teman yang sudah menerima SK sejak bulan Februari dan Maret. Apalagi di Jombang, di daerah saya. Kalau teman-teman mengikuti video saya, di Jombang Maret sudah didistribusikan untuk SK-nya. Sekali lagi, memang prosesnya beda-beda setiap daerah, menyesuaikan dengan jumlah peserta yang sedang diolah data NIP-nya, menyesuaikan dengan SDM dan SDA daerah masing-masing. Jadi ketika ada perbedaan ya itu sangat lumrah. Oke, langsung aja ya. Ini terkait beberapa pernyataan-pernyataan yang bersifat spekulatif. Ini banyak yang laporan juga di video saya yang itu. Kita baca ini dari Dito Adioga. Ini saya bacakan biar teman-teman juga tahu ya. Jangankan pihak BKD, saya sendiri risih lihat grup pemberkasan diisi pertanyaan-pertanyaan yang bahkan menurut saya sudah terlalu berani mengkritik kinerja BKD-nya. Ingat, tidak mudah berada di posisi kita sekarang yang tinggal nunggu SK. Banyak orang yang sangat menginginkannya, bijak dalam berkomentar dan bertanya. Kalau memang kita layak menjadi ASN, tentunya pelayanan publik yang utama adalah sopan santun, berakhlak, asik. Dari Mas Dito Adi Yoga, ini berakhlak itu konsep ASN sekarang ya. Ini merupakan pemikiran dari dia. Saya bacakan di sini sebagai ya setidaknya bisa menebarkan sinergi kebaikan bagi teman-teman semuanya yang mungkin sudah mulai berspekulatif ya. Berikutnya dari Mas Truyono. Di daerah saya jumlah CPNS-nya sampai 1159 dan P3K 1100. Minggu ini baru selesai penetapan NIP-nya, tinggal nunggu SK. Kemarin sempat di grup pemberkasan juga ada komentar tidak sopan dengan alasan sudah lama resign kerjaan dari awal tahun. Tapi sebenarnya itu kan pilihan masing-masing, tidak ada hubungannya dengan PGD. Betul sekali, perihal resign. Jadi saya sangat memaklumi beberapa teman-teman yang kesel mungkin karena dia udah resign, sudah nganggur lama ya, nggak dapat penghasilan lama. Akhirnya karena mereka sudah mengharapkan dan sudah memprediksi bahwa SK akan turun cepat, ternyata tidak sesuai dengan prediksi dia. Akhirnya ya mereka meluapkan kekesalannya dengan beberapa kalimat-kalimat yang mungkin kurang sopan ya. Sebenarnya perihal resign itu pilihan ya, karena di video-video saya yang lalu saya pernah membuat tentang waktu-waktu yang tepat untuk resign. Jadi saya menjabarkan banyak waktu nih yang bisa dipilih, mulai dari waktu yang mulai dari kita sangat pede ketika udah lolos sampai waktu yang kita masih belum pede dan kita mengambil jalan aman, kita nanti resignnya pas sudah terima SK itu udah ada sebenarnya. Jadi banyak pilihan-pilihan yang mana risikonya juga beda-beda. Kita lanjut berikutnya dari Afif M.
Betul sekali Bang, kadang saya juga kasihan sama BKD BKN, dikritik sampai dikata-katain. Padahal mereka sudah bekerja dan melayani CPNS seluruh Indonesia. Saya sendiri sampai sekarang belum dapat SK pun nggak pernah mengeluh. Walau saya sudah nggak kerja selama 3 bulan, karena saya sadar itu semua butuh proses. Semoga kakak BKD BKN sehat selalu, amin. Dari Mas Afif ini, salah satu yang dia sudah nggak kerja selama 3 bulan gara-gara dia sudah resign dan sudah sangat yakin pemberkasan diterima dengan durasi yang cepat bagi dia, tapi ternyata lost target dan dia tetap legowo di sini. Saya sangat salut dengan teman seperti ini ya. Dan ini terkait alasannya, jadi ada beberapa teman yang komen juga ngasih tahu beberapa alasan dari BKN kenapa kok prosesnya lama. Dan ini hasil dari proaktifnya. Jadi teman-teman, saya yakin juga ada grup CPNS atau P3K ya. Di grup itu pasti ada salah satu panitia dari PKD atau BKN atau BKN yang menaungi dan mengarahkan berbagai informasi-informasi yang masih belum dipahami oleh teman-teman. Oke, ini langsung ya dari Yohanes LA. Saya awalnya kesal dengan usul penetapan NIP dari BKD di tempatku karena jumlah kami CPNS hanya 90 orang. Kok lama banget gitu? Tapi setelah saya bertanya ke BKD, tidak di grup, langsung saya japri aja. Mereka menjelaskan mereka tidak hanya bekerja untuk CPNS, tapi P3K juga. Dan ternyata jumlah formasi yang lulus untuk P3K di daerahku ada 1.500-an. Itu terdiri dari P3K guru tahap 1, tahap 2, dan P3K non-guru. Dan BKD 2 minggu, 89 terus jumlahnya. BKD juga memprioritaskan P3K yang jumlahnya sampai 1.500-an. Setelah mendapatkan penjelasan ini, saya berusaha menjelaskan juga di grup. Bagi yang sudah terlanjur resign, ya gunakan dana tabungannya secara bijaksana. Ada temanku karena udah terlanjur resign, dia pergi harian nukang. Subhanallah. Syukurlah sampai saat ini saya belum resign. Bahkan bulan Maret saya sempat terima bonus tahunan rapelan kenaikan gaji. Bulan April ini juga masih sempat terima THR. Alhamdulillah. Mungkin akhirnya April ini saya berencana resign. Kalaupun nanti masih tertunda penerimaan SK-nya 1 bulan, setidaknya saya ada dana save dulu. Makasih Mas Kawi atas videonya yang selalu menemani kegalauan menunggu SK. Salam santun Mas E. Oke, salam juga Mas. Ini dari Mas Yohanes ya, yang melaporkan proses di wilayahnya, bahwa ya memang demikian. Memang BKN itu kerjanya nggak hanya ngurusin NIP teman-teman aja. Banyak pekerjaan yang lain loh, yang bukan ranahnya CPNS atau P3K atau pegawai baru. Ada ranahnya yang dari perihal-perihal yang lain seperti PNS atau P3K yang sudah bekerja. Banyak yang harus diolah seperti data kedisiplinan, data kepegawaian, dan lain sebagainya. Jadi harap dimaklumi lah ya. Kemudian berikutnya ya dari Mas Tukang Pukul. Nah, ini sering komen di video saya juga. Kalau saya sih Bang, saya lihat bagaimana proses penetapan NIP dari tahun sebelumnya. Dari medsos BKN atau bertanya sama senior. Setelah itu saya bisa menyimpulkan proses ini bakalan lama karena melihat banyaknya jumlah kuota CPNS dan P3K. Dari bulan Desember saya langsung menjelaskan ke keluarga kalau prosesnya bakalan lama, bisa-bisa sampai setengah tahun. Katakanlah Mei baru ada hilal dan ternyata benar. Sebenarnya bukan salah di panitia, cuman kami yang sebagai calon ASN tidak mensurvei dan mencari tahu prosesnya bagaimana. Sudah banyak dijelaskan oleh YouTuber PNS prosesnya lama, masih aja ngeyel. Akhirnya menyalahkan orang lain dengan ketidaktahuan kita. Banyak yang berharap dapat THR dan digaji sebelum lebaran. Bagi saya udah diterima menjadi CPNS sudah sangat bersyukur. Ya kalau lebaran kali ini kita nggak baju baru dan jalan-jalan ya nggak apa-apa, kan bisa lain waktu. Tergantung sama mindset kita aja. Ya walaupun nanti banyak yang nanya kenapa belum masuk kerja lebaran, nanti dijawab aja tunggu SK. Oke, bagus sekali pemikiran Mas Tukang Pukul ya. Saya juga sepakat karena banyak sekali sebenarnya teman-teman yang nggak sabar bagi saya ya, yang nggak sabar, yang udah kesel. Karena mungkin udah melihat rumput tetangga, artinya melihat teman-teman yang lain udah menerima SK dan mereka sudah ada wacana dapat THR dan teman-teman ini mengharapkan THR juga. Akhirnya ya mereka merasa sangat ini harus kita terima ini karena biar dapat THR gitu kan. Padahal kalau kita coba untuk introspeksi ya sebenarnya kita baru kerja belum ngapa-ngapain udah berharap THR aja nih kan. Ya apa ya? Intinya gitulah. Yang jelas saya ketika bikin konten saya berusaha untuk seobjektif mungkin dengan pikiran saya berusaha untuk selalu mengambil sisi positifnya aja. Kalau kita mengkuliti sesuatu dari sisi negatifnya, pasti yang keluar akan negatif-negatif semua.
Tapi kalau kita mencoba untuk mengkuliti sesuatu dari sisi positif, ya yang keluar adalah sisi positif. Saya juga berterima kasih buat teman-teman yang mungkin berbeda pemikiran dengan saya, karena di video sebelumnya juga banyak yang komen yang beda pemikiran dengan saya, yang mengatakan saya ini naif, mengatakan saya ini tidak objektif. Saya sangat terima itu, karena ini adalah tempat untuk bebas berpikir, bebas untuk mengutarakan pendapat. Jadi saya sangat terima itu, dan saya sangat berterima kasih karena saya masih dikoreksi oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Kalau ada cerita atau sesuatu yang berhubungan dengan yang saya bahas ini, bisa juga ditulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap bersabar, dan semoga Tuhan selalu memberikan rizki dari berbagai arah untuk teman-teman semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.